Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Adiba Salsabila, seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, amin. Share lagi teman-teman aktivitas budgeting aku. Ini kelanjutan dari video aku sebelumnya ya teman-teman. Sesuai dengan judul ya teman-teman, kali ini aku mau cash stuffing untuk bulan Oktober 2024. Nah ini dia untuk uangnya udah aku taruh ya di binder ini. Tadi untuk uang 50 ribuan, dan di sini di belakangnya aku taruh untuk uang pecahannya ya teman-teman. Di sini aku udah tukar gitu ya. Untuk uang pecahannya itu sekitar 200 ribuan ya, untuk 5.000, 10.000 dan juga 20.000 ya teman-teman. Dan untuk kategori pertama yaitu ada saving untuk rumah ya teman-teman. Di situ aku budgetkan 1.500.000 ya teman-teman. Itu uangnya udah diambil ya teman-teman, udah dipakai maksudnya. Jadi ini sisa uang arisan, posyandu, saving challenge, dan juga kebutuhan living aku ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sudah gajian nih teman-teman. Jadi langsung aja yuk gercep di cash stuffing atau dimasukin ke dompet bulanan. Sebelum nanti aku budgeting mingguan ya teman-teman, jadi terlebih dahulu aku budgeting bulanan ya teman-teman, biar lebih tertata dan lebih rapi lagi untuk keuangannya. Oke, di sini teman-teman udah pada gajian belum nih? Tapi kayaknya aku telat, bukan telat sih ya, tapi kayaknya aku berada di awal-awal gitu ya. Kemarin ada juga teman yang udah cash stuffing ya teman-teman, ataupun udah budgeting di bulan Oktober. Dan aku baru mulai ya teman-teman, karena gajiannya agak sedikit terlambat gitu, di atas tanggal 25 ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, aku bikin videonya ini sebelum memasuki bulan Oktober. Dan ini dompet bulanan aku udah kosong semua ya teman-teman. Karena budget untuk akhir bulan atau di minggu terakhir di bulan September itu udah berada di dompet mingguan ya teman-teman. Jadi untuk budgeting mingguan di minggu keempat itu masih aman ya di akhir bulan. Dan lanjut tinggal isi aja. Itu aku udah masukin budget arisan ya teman-teman sebesar 500.000. Lanjut di sini aku mau isi untuk arisan posyandu ya teman-teman. Ini sebenarnya dibayarnya di pertengahan bulan ya teman, di tanggal 15 atau memasuki minggu ketiga ya teman-teman. Tapi untuk arisan bulanan yang 500.000 itu bayarnya di minggu pertama ya teman-teman, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu. Biasa aku bayarnya sih di tanggal masih awal-awal gitu ya teman-teman. Dan untuk budget grocery di sini aku budgetkan 350.000 ya teman-teman. Ini untuk satu bulan. Misalkan aku budgetkan untuk belanjanya 250.000. Nah, nanti sisanya aku budgetkan di minggu-minggu seterusnya ya teman-teman gitu. Dan untuk belanja mingguan di sini kan aku bilang kemarin ya, karena budgetnya aku turunin, jadi di sini aku budgetkan satu minggunya itu 140.000 aja ya teman-teman. Insya Allah ini cukup. Optimis dulu aja ya teman-teman, semoga ini cukup. Dan misalkan nggak cukup juga ya udah nggak apa-apa, mungkin harus memakai dana darurat juga, karena rencananya niat aku food prep itu cuman 5 atau 6 harian gitu ya teman-teman. Sisanya mungkin beli di luar aja gitu ya. Karena Pak Su juga dapat jatah dari kantornya makan siang, jadi dia tuh jarang banget makan di rumah ya. Makannya tuh kecuali pagi ataupun di malam hari. Nah, misalkan malam hari juga agak lembur, mungkin bawa nasi gitu ya teman-teman dari kantornya. Biasanya sih bawanya nasi padang gitu ya teman-teman. Nah, karena nasi padang itu kan porsinya lumayan ya teman-teman, jadi bisa aja gitu untuk makan berdua.
ya bisa-bisa menghemat aja sih ya teman. Jadi paling enggak sehari tuh aku cuma masak 1 kali ya teman-teman, di pagi hari. Dan misalkan di pagi itu aku nggak sempat masak ya karena aku sibuk dengan urusan rumah tangga dan juga kerjaan aku. Kadang-kadang paksu cuman makan sama telur ataupun biasa dia pakai mie gitu ya teman-teman. Eh, tapi aku usahakan selalu sempat ya untuk masak. Kalau misalkan besok bakalan ada kerjaan gitu, aku bakalan prepare ya untuk malam-malam biar paginya itu satset gitu buat masak. Nah, oke, sambil lihat aku hitung-hitung dan masukin uangnya, aku mau sambil sharing-sharing juga nih teman-teman. Beberapa tips untuk mengelola keuangan yang baik. Nah, beberapa tips untuk mengelola keuangan yang baik adalah yang pertama, membuat anggaran keuangan. Yang kedua, menabung. Yang ketiga, menghindari berhutang. Keempat, membuat catatan keuangan. Yang kelima, mengatur anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Yang kelima maksud aku yaitu berinvestasi. Yang keenam, siapkan alokasi dana darurat. 9. Cari alternatif untuk mendapatkan penghasilan tambahan. 10. Cermat dalam memilih investasi yang aman. 11. Hindari hutang jangka panjang. Nah, dengan membelanjakan uang dengan hati-hati dan menabung dari penghasilan sangat penting ya teman-teman untuk menjalani kehidupan yang aman secara finansial. Investasi dari pendapatan gaji dapat memenuhi tujuanmu di masa depan dan dapat membantumu menghindari hutang. Kebiasaan finansial yang baik selalu penting untuk kesuksesan finansial tertinggi. Tapi itu tidak terjadi pada semua orang. Banyak orang kesulitan ketika ingin merencanakan investasi atau perlu menabung dari gaji. Itu karena mereka tidak merencanakan anggaran mereka dengan baik. Apakah kamu khawatir karena kamu adalah salah satu dari mereka yang tidak memiliki kebiasaan keuangan atau kebiasaan belanja yang baik? Nah, berikut ini adalah beberapa kesalahan keuangan yang paling umum yang kerap dilakukan sebagian besar orang. Seperti apa? Yuk kita simak selengkapnya ya. Tonton sampai akhir ya teman-teman dan jangan di-skip-skip. Yang pertama, menghabiskan lebih dari yang kamu hasilkan. Menghabiskan lebih dari yang kamu hasilkan adalah salah satu kebiasaan finansial yang paling merusak. Mendapat hutang dan tagihan kartu kredit yang sangat besar akan menjadi rutinitas bagimu dalam situasi seperti ini. Merencanakan investasi akan menjadi mimpi yang dibuat-buat ya teman-teman. Lalu yang kedua, skor kredit yang buruk. Tidak membayar tagihan tepat waktu sangat buruk untuk skor kreditmu. Pembayaran tagihan yang terlambat seperti air, listrik, atau tagihan bulanan lainnya menandai kamu secara negatif. Kebiasaan ini bisa menjadi bumerang jika kamu mengajukan pinjaman rumah atau usaha di kemudian hari. Nah, Masya Allah tabarakallah, untuk saat ini aku tidak punya pinjaman kredit sama sekali ya teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillah ya. 3. Kartu kredit sebagai pilihan utama. Jika kartu kredit dan utang di bank sangat besar, kamu tidak akan menabung dari gajimu. Semua uangmu akan mengalir untuk membayar utang dan pengeluaran rutin bulanan. Hindari skenario ini sebanyak yang kita bisa ya teman-teman. Kalau bisa ya jangan ya teman-teman, tapi kalau memang hal itu sangat mendesak, it's okay ya teman-teman, karena semua orang itu berbeda-beda, semua kebutuhan berbeda-beda, dan semua rumah tangga juga berbeda-beda. Tergantung cara kita aja ya menyikapinya. Jangan membuat kesalahan dengan meremehkan kecerdasanmu untuk merencanakan investasi yang tepat. Mulailah dari yang kecil dengan investasi dari pendapatan gaji dan secara bertahap. Tingkatkan kecerdasan finansialmu. 5. Tidak disiplin. Kebiasaan keuangan kita membuat atau menghancurkan kita. Singkirkan kebiasaan lama untuk menghabiskan seluruh gaji untuk pengeluaran rutin dan membayar tagihan.
Hasilkan pembayaran otomatis untuk tagihan dan tabunganmu dari rekening bank. 6. Tidak meningkatkan potensi kekayaan. Berhenti mengomel tentang betapa sedikitnya penghasilan. Tingkatkan penghasilanmu dengan melakukan pekerjaan paruh waktu. Kamu juga dapat mempelajari keterampilan baru untuk menghasilkan pendapatan lepas. Investasi dari pendapatan gaji dalam skema pengembalian tinggi juga untuk meningkatkan saldo bank secara substansial. Yang ketujuh, hidup dari gaji ke gaji. Habiskan lebih sedikit untuk hal-hal karena hal itu hanya dapat memberimu kesenangan sementara. Sebaliknya, lakukanlah amal ataupun sedekah ataupun menabung dari gaji untuk mendapatkan kedamaian mental dan saldo di bank yang kaya raya. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketujuh ini sih ya teman-teman yang paling aku suka. Karena apa? Karena untuk hal-hal yang gak penting itu hanya memberikan kesenangan sementara ya teman-teman. Tapi kita harus lebih melakukan sedekah ataupun maksudnya menabung dari gaji ya teman-teman, supaya kita mendapatkan kedamaian mental ya teman-teman. Jadi tidak perlu was-was untuk masa depan karena kita punya tabungan dan kita masih bisa sedekah gitu ya, masih bisa memberi untuk orang tua gitu. Nah, untuk aku sendiri aku tidak jarang ya teman-teman untuk publis sedekah ataupun giving ya teman-teman untuk orang tua ataupun untuk apa gitu ya. Ini aja udah cukup ya budgeting aku. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang mau melakukan budgeting dan semoga ada manfaatnya yang bisa diambil. Tetap semangat mengelola keuangan rumah tangga dan jangan pernah menyerah. Oke, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.